Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Sekali lagi shalom. Haleluya, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai dan memelihara kita, memulihkan keadaan kita dan memberikan kita kemenangan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami masih ada sampai dengan saat ini, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Bapa, hanya segenap hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Kami membawa segala korban syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan Kau temukan hati kami, hati yang tulus kepadamu, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan menyertai langkah mereka. Bahkan mereka di tempat ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami hanya kepada-Mu dan hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Yesus Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dalam kasih Kristus saya undang umat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Tuhan berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan bersama Roh.
puji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Amin. Haleluya. Biarlah sukacita ilahi memenuhi kita semua pagi hari ini. Silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus.
untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini mendapat tempat di setiap hati kita, bertumbuh dan berakar dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu dan kepada hamba-Nya kami berserah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan, inilah kata-kata yang keluar dari hati kami dengan tulus, dari hati sanubari yang terdalam. Kami menantikan Engkau, Engkau sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Dan hidup yang kami hidupi ini, setelah Engkau memelihara kami selama 1 minggu ini, dan kami melihat tangan-Mu, kuasa-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, semuanya seakan-akan untuk kami. Itu sebabnya ketika kami datang kepadamu di rumah-Mu, di sini Tuhan, dengan segenap hati, biar kiranya ucapan syukur ini naik ke hadapan hadirat-Mu. Engkau menyelidik hati kami, hati yang mengasihi-Mu. Sekalipun kami datang dengan segala permasalahan, dengan segala kekurangan kami, Engkau kenal kami Tuhan, dan Engkau sumber kekuatan kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah Engkau sendiri, dan Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau kenal kami. Engkau pun menyapa dengan nama kami, karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Tentunya kami sangat senang, tetap sehat, prokes, jaga kesehatan, pakai masker, ya, supaya kita lebih sehat, lebih kuat. Dan hari ini saya mau mengumumkan juga, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa minggu depan kita akan merayakan perayaan Natal. Ya, kita akan merayakan perayaan Natal bersama-sama, ibadahnya live streaming.
Ya, itu sebabnya nanti setelah ibadah ini akan ada pengumuman, ya. Kita bisa menyimaknya baik-baik supaya kita semua bisa ikut bersama-sama merayakan Natal, merayakan bahwa bagaimana Allah membuktikan janjinya bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang memberikan pertolongan dengan mengirimkan Yesus, dan kita rayakan itu sebagai hari Natal. Ya, jadi nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca pengumumannya, ya, dicermati, dan tentunya kita bersuka cita dalam perayaan Natal itu. Oke? Ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang yang bernama Simson. Oh, aku tahu Simson, gitu ya. Simson itu orangnya kuat. Dia orangnya rambutnya nggak kena pisau cukur. Dia anasir Allah. Ya, betul. Bapak Ibu Saudara-saudara, namun kalau kita belajar biasanya dari keberhasilan seseorang, bukan? Nah, hari ini kita melihat bagaimana Simson itu belajar dari kegagalan Simson. Nah, kita baca dulu deh ya. Kita baca beberapa ayat untuk mereview ingatan kita. Sesudah itu kita bisa merenungkan apa sesungguhnya yang terkandung di dalam kisah ini, yang untuk kita mengandung suatu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? Kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Hakim-Hakim pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama. Perikopnya, Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkannya dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruh sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam goa di bukit batu Etam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sedikit kisah tentang Simson. Luar biasa ya. Dia itu sangat kuat, sangat macho begitu ya. Oh, gagah banget, gagah perkasa. Dan kita tahu Simson ini adalah seorang beriman. Waktu masih di dalam kandungan pun Tuhan sudah bilang dia itu seorang anasir Allah, seorang yang dipakai Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Rambutnya jangan kena pisau cukur, kekuatan khusus diberikan sama dia, sebab Tuhan punya tugas-tugas khusus untuk Simson, yaitu untuk membebaskan umat Tuhan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Simson tidak melakukan seperti itu. Tetapi kita lihat di sini
dalam pernikahannya pun Simson itu menikah dengan orang dari Timna yang tidak seiman, dan di lain hal juga dalam kehidupannya Simson itu boleh dikatakan tidak berjalan dengan mulus karena dia itu keluar dari jalurnya Tuhan. Dan yang kita baca tadi, Simson itu marah. Ya, dia marah ketika dia mau ketemu istrinya, ternyata istrinya itu sudah diberikan kepada orang lain gitu. Si mertuanya itu tidak kasih sama Simson gitu, dan Simson emosi, dia marah gitu ya. Dia marah lalu dia mendatangkan celaka sama orang Filistin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Simson itu seorang anasir Allah. Dia itu dipakai Tuhan, disertai, diberikan kekuatan, diberikan sesuatu yang khusus yang tidak dimiliki oleh umat Ibrani seperti dia. Tetapi sangat disayangkan bukan? Simson salah menggunakannya. Dan kalau kita simpulkan ya, hal pertama kegagalan Simson adalah dia tidak menghargai anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang khusus sama dia, yaitu suatu kekuatan, dan dia tidak menghargai. Dia pikir itu memang miliknya dia, jadi dia gunakan. Bahkan dia emosi sedemikian, mendatangkan bencana bagi orang lain, dan sebenarnya bukan itu tujuannya dia diberikan. Dan dia itu melakukan itu seperti keinginan dirinya sendiri. Sebetulnya kita tahu dia itu adalah punya tugas khusus. Jadi hal pertama kegagalan Simson adalah tidak menghargai anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Tuhan memberikan talent, memberikan sesuatu kepada setiap umatnya, dan itu berbeda-beda. Kalau Simson jelas talentnya itu dia diberikan kekuatan ya, pintu gerbang dia copotin ya gitu ya, sekian ratus orang dia pukul hancur berantakan gitu ya, itu talentnya. Bapak, Ibu dan Saudara, kita semua Tuhan juga memberikan kita talent, memberikan kita sesuatu yang aku punya tidak dimiliki oleh engkau, kau punya tidak dimiliki oleh dia. Karena Tuhan tahu setiap kita. Dan jangan seperti Simson, tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan itu berguna, sangat berguna dan sangat baik, khususnya untuk kehidupan kita. Jadi coba kita renungkan, kira-kira apa yang Tuhan berikan sama kita yang unik, yang cuma ada sama kita. Apakah engkau ketika berdoa engkau bisa mendoakan saudara-saudaramu, ataukah keunikanmu ketika ada saudaramu sakit atau mereka yang lagi menderita, engkau bisa mengunjungi, engkau bisa memberikan kata-kata penghiburan, atau mungkin ada di antaramu yang dipercayakan dengan harta yang banyak karena Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bukan tidak mungkin karena Tuhan punya rencana indah supaya itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan itu dari Allah datangnya. Jadi ketahuilah, apapun yang ada dalam dirimu itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh kepada kita masing-masing. Jangan seperti Simson, dia tidak menghargai apa yang Tuhan berikan ya. Nah, kita bisa mengerti bukan? Nah, itulah engkau itu hebat. Engkau dikasih oleh Tuhan karena kita bisa mengerti itu. Apalagi yang bisa kita renungkan dari seorang Simson ini. Di dalam pasal yang ke-14 kalau kita baca ya, kita baca saja 2 ayat ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat pertama begini bunyinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku.
Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu Simson. Simson itu berdasarkan nalurinya. Dia tidak lagi tanya kepada orang tuanya, tidak lagi berdoa tanya kepada Tuhan, karena dia orang yang beriman, tapi dia berdasarkan keinginan dagingnya. Ya, ketika dia lihat, dia suka, minta sama bapak. Bapaknya melarang, tentu bukan berarti bapaknya tidak ingin Simson itu bahagia, tetapi tentu ada alasan-alasan tersendiri. Tapi Simson, seorang Simson yang tidak mau peduli, tetap dia bilang, "Ambillah dia bagiku, sebab aku sukai." Betul, tekun, keras, sungguh-sungguh betul, tetapi untuk sesuatu yang benar, bukan? Nah, kalau kita lihat dari pasal yang ke-14, toh pasal yang ke-15 akhirnya gadis itu bukan jodohnya, bukan? Ya, dari pasal itu kita tahu bahwa ternyata itu bukan jodohnya dia. Toh akhirnya kan kita lihat bahwa gadis itu dinikahkan dengan temannya. Bapak Ibu saudara-saudara, waduh, ini khususnya bagi yang masih jomblo nih, yang masih bertanya-tanya, "Tuhan, di mana tulang rusukku? Tuhan, apakah yang itu? Tuhan, apakah yang ini?" Ya, tentunya engkau harus banyak bertanya kepada Tuhan, sebab pasti kalau memang itu jodohmu, ya, kata pepatah begini, asam di gunung, garam di laut. Gitu ya. Jadi asam di gunung, garam di laut. Ketemu nggak kira-kira? Ketemu. Ketemunya di mana? Di kuali. Ya, waktu goreng ayam asam garam, ya, pakai asam garam. Nah, ketemulah itu. Jadi artinya dimanapun tulang rusukmu, Tuhan pasti akan mempertemukannya. Nah, itu sebabnya harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan Simson, ya, karena pergaulan, karena banyak nasihat-nasihat luar yang tidak beriman, sehingga dia tidak dengar lagi apa yang dikatakan oleh firman, apa yang dikatakan oleh bapaknya, bahkan dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Korintus bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita sudah dibina, bukan? Bagaimana kita bertata krama, bagaimana kita beribadah, kebiasaan baik kita untuk berdoa, kebiasaan baik untuk melakukan hal-hal yang Tuhan selalu ajarkan dalam firman-Nya. Bukan tidak mungkin kalau kita bergaulnya salah, itu akan membuat itu semua terhapus oleh pergaulan yang buruk. Nah, Simson begitu. Jadi dia tidak ingat lagi apa yang diajarkan oleh ayah dan ibunya. Tidak ingat lagi bahwa harus berdoa. Dia tidak sadar lagi bahwa dia itu seorang anasir Allah. Dia lakukan saja semaunya dan ternyata dia gagal. Ya, kita tahu di pasal yang ke-15 bahwa pada akhirnya Simson itu tidak mendapat gadis itu karena memang bukan jodohnya. Kalau itu jodohnya yang Tuhan kehendaki, pasti itu menjadi jodohnya. Bukan berarti orang tuanya tidak menghendaki Simson bahagia, tetapi Tuhan bukan menunjuk yang itu. Jadi hal yang kedua apa? Iya, perhatikan bagaimana kamu bergaul. Ya, jangan sampai pergaulan yang salah itu merusakkan batinmu, merusakkan hati nuranimu, merusakkan kebiasaan-kebiasaan baikmu. Jangan sampai pergaulanmu yang salah merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik, belajar dari Simson. Simson tahu bahwa
Allah memberikan dia kuasa, memberikan dia talent. Simpson tahu bahwa dia tuh anasir Allah. Tuhan punya tugas, tapi dia nggak tahu ketika Allah undur dari dia nggak tahu. Kalau kita pelajarin terus sampai akhirnya Simpson ditawan, dicungkil matanya sampai tidak berdaya. Memang kita nggak bisa uraikan, tapi paling tidak kita lihat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, kita ada dalam posisi yang baik, bukan? Karena kita ada dalam lingkaran anugerah, lingkaran kasih sayang bersama dengan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita keluar dari lingkaran anugerah itu. Jangan sampai pergaulan yang salah merusakkan hubungan kita dengan Tuhan, merusakkan hubungan kita dengan keluarga, dengan teman-teman, lalu kita tersesat, akhirnya kita hancur. Tetaplah dalam anugerah Tuhan. Apalagi yang bisa kita mengerti? Hal berikutnya adalah bahwa Simpson ini sangat emosional yang tidak terkendali. Begitu dia merasa kecewa, lalu dia tangkap 300 ekor anjing mutan gitu ya. Ekornya diikat satu sama lain, lalu ditaruh obor, dilepasin di ladang yang siap untuk dituai. Itu emosi yang tidak terkendali. Firman Tuhan berkata, cepatlah berpikir, lambatlah bertindak. Gitu ya. Hati bisa panas, kepala harus tetap dingin. Simpson beda. Dia merasa kuat, dia merasa bisa, merasa punya power. Ya, dia nggak pernah perhitungkan akibatnya. Nah, hal ketiga adalah jagalah emosimu. Ya, itu sebabnya tetaplah berdoa agar kita bisa berdiam diri, kita tetap beriman, kita tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Simpson ini salah satu kejatuhannya juga adalah tidak bisa mengendalikan diri. Apalagi berikutnya? Yang berikutnya adalah ketika dia tangkap itu orang-orang Filistin, dia gebuk, dipukulin dengan tangannya sendiri dengan tulang keledai. Ya, itu mau menunjukkan dia merasa bisa melakukan apapun karena dia tahu dia punya kekuatan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara masih ingat firman Tuhan berkata? Kita baca deh Yeremia pasal yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Halo Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun Tuhan berikan kita talent dan kita rasakan talent itu begitu hebat, tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah engkau mengandalkan Tuhan, karena Dia yang memimpin hidup kita. Jangan seperti Simpson, ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya dia salah dalam bertindak. Orang yang bijaksana atau sebaliknya orang yang bodoh terkutuk dikatakan karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita disuruh pilih, tentu kita akan bilang, aku mengandalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan memberikan aku hebat, itu sebenarnya anugerah, dan Tuhan adalah andalanku, kekuatan kita. Jadi beberapa hal kita sudah belajar ya dari suatu kegagalan seorang anasir Allah, dan tentunya jangan kita ulangi, justru kita jadi tambah pandai. Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kita, dan kita harus menang dalam menghadapi
cobaan-cobaan itu. Itu semua adalah merupakan suatu ujian, merupakan suatu cobaan. Jangan kalah, tetapi kita harus menang. Mari, terakhir kita akan baca dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 3, ayat yang ke-5, kita baca demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, barang siapa menang, dia akan memiliki kehidupan kekal itu. Namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Sehingga kalau suatu saat Tuhan panggil, suatu keyakinan kita ada bersama dengan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu menang dalam setiap godaan apapun. Perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan sesuatu. Lakukan itu bersama dengan Tuhan. Dan jangan salah, jangan gunakan kekuatan, jangan katakan semau aku, tapi biar Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, sebab Dia yang memiliki kita. Halo, yes. Ya, hari ini kita belajar dari kesalahan untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu namanya pinter, apa? Yes, itu namanya pandai kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami untuk bertindak lebih hati-hati, untuk selalu berhubungan dengan Engkau, untuk selalu melihat apa yang menjadi rencanamu dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkau memilih kami, memberikan kami talent, memberikan kami kelebihan, itu karena Engkau punya maksud tertentu. Ajarkan kami setia, ajarkan kami mengerti apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, biar kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak akan memberikan yang jahat kepada anak-anak-Nya. Engkau menginginkan kami sehat, Engkau menginginkan kami bahagia, Engkau menginginkan kami damai sejahtera, Engkau menginginkan kami berkelimpahan. Sebab seperti kami seorang Bapa juga menginginkan demikian kepada anak-anak dan keluarga yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa buat setiap kami yang saat ini beribadah, yang saat ini datang kepadamu, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau memberkati setiap usaha mata pencarian kami, keseharian kami, di dalam tangan-Mu, di dalam berkat-Mu. Yang berusaha, yang berdagang, berniaga, atau yang bekerja sekalipun, dalam berkat-Mu Tuhan. Bahkan yang sedang mencari pekerjaankah, atau anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, di dalam tangan dan rencana-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Dan hari ini kami percaya Engkau memberkati. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami bisa bersama-sama seperti hari ini, dalam ucapan syukur, karena Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hari perkenanan itu, di mana Engkau sendiri berbicara kepada kami secara pribadi. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun
oleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.